Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa puasa kita sudah sampai hari yang keberapa sending? 13 apa 12? 12. Berarti sudah menjelang separuh dari bulan Ramadan. Ya. Apakah kalian semuanya merasa ada peningkatan dalam ibadah, dalam pemanfaatan waktu hidup ini di bulan Ramadan, atau biasa-biasa saja seperti sebelum Ramadan? Nah, ini yang perlu kita evaluasi, ya. Makanya Umar bin Khattab dia berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhas. Hendaklah kalian menghisab dirimu sendiri sebelum kalian dihisab oleh Allah. Ya, bagaimana caranya kita menghisab dirinya sendiri? Maka kita bikin checklist, ya. Bikin checklist caranya, ya. Mulai dari sholatnya meningkat apa enggak, ya. Caranya ngukur gimana? Meningkat apa enggak sholatnya, Mas Hidan? Caranya ngukur sholatnya meningkat apa enggak bagaimana? Di daftar, ya. Di daftar sholat itu indikatornya apa saja? Misalnya sholat berjamaah, ya, sholat berjamaahnya didaftar. Apakah sholat jamaahnya meningkat? Nah, untuk mengetahui meningkat apa tidak, komponen sholat jamaah apa saja? Misalnya tepat waktu, ya, ketepatan waktu, tertinggal takbiratul ula apa tidak, ya. Dibuat daftar. Mengukur sholat jamaah, pertama ketepatan waktu, ya, ketepatan waktu. Misalnya diukur dari apa? Tadi takbiratul ula imam, ya. Pernah dihitung enggak, Dan? Dalam bulan Ramadan ini dari sekian sholat jamaah, berapa yang tertinggal takbiratul ihram imam, berapa yang tidak? Pernah dihitung apa enggak? Pernah. Sudah berapa kali ketinggalan takbiratul ihram imam? 25 kali ketinggalan takbiratul ihram imam. Berarti kalau begitu sukses apa tidak? Nah, itu, ya. Jadi nanti untuk mengukurnya begitu. Ketepatan waktu dilihat dari tertinggal takbiratul ihram imam apa enggak. Misalnya begitu, ya. Caranya harus terukur dengan bagus. Apalagi ukuran yang lain, ada yang bisa menemukan ukuran sholat. Tadi ketepatan waktu, apalagi? Ada yang tahu? Mengukur sholat, apa hanya cukup ketepatan waktu? Tidak. Apalagi ukuran yang lain untuk mengukur sholat? Hanya waktu? Ya? Ketinggalan rokaat, ya. Ya tadi itu kan sudah. Kalau ketinggalan takbiratul ihram imam, otomatis ketinggalan sholatnya, ya. Iya, itu namanya makmum masbuk. Walaupun derajat makmum masbuk itu ada yang ketinggalan sampai rokaat, ya. Ada yang hanya ketinggalan takbiratul ihram. Nah, kita standarnya rumah tahfidz itu jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram, ya. Kalau sudah standarnya atau ketinggalan rokaat itu nanti derajat kedua, ya. Anda santri di rumah tahfidz itu derajat ketepatan waktunya harus sampai ke itu, ya. Oke, misalnya sholatnya ketepatan waktu dilihat dari
situ itu ya. Kita ukur satu dulu ya. Kemudian untuk yang kedua, misalnya tentang tadarusnya ya. Untuk mengukur tadarus bagaimana? Ada yang tahu? Tadarus saya insya Allah berhasil ya. Untuk mengukur keberhasilan tadarusnya, kuantitas dulu ya. Kalau kualitas kan Allah yang tahu ya. Nanti kehusuan itu bisa diukur sendiri apa tidak ya. Allah yang tahu lah ya. Sekarang yang apa namanya, kuantitas dulu. Apa tadarusnya? Kan sudah punya target masing-masing ya. Ada yang targetnya 3 kali hatam, 2 kali hatam, 1 kali hatam. Nah, sekarang yang targetnya setengah kali hatam sudah diukur. Kalau setengah kali hatam sekarang hari yang ke berapa? 12 atau 13? Kalau 13 paling tidak kan 6 berapa? 6 setengah juz ya. Ya. Kalau yang 1 kali hatam berarti 13 juz. Yang 2 kali hatam berarti 13 juz. Ya. Oke. Mas Fahri, targetnya berapa? 1 kali hatam sudah dapat berapa? Ya? 12. Pas ya? Nah, kurang 1 utang, misalnya gitu ya. Jadi kemudian dari setorannya bagaimana? Setoran paginya sesuai dengan target apa enggak? Mas Hitan, targetnya berapa setorannya? 2 halaman. Target 2 halaman. Terus ketercapaiannya berapa? 1 hari berapa halaman? Nah, itu ya. Jadi diukur antara target ya dengan ketercapaian, supaya kita nanti jangan sampai melebihi pertengahan bulan Ramadan ya, kita malah nyungsep ya kan. Pernah nggak mendengar traweh tutup kendang? Tutup kendang, tahu kendang apa enggak? Apa itu kendang? Tangdung. Ketipung itu ya. Tembang kendang itu ciri-cirinya bagaimana? Ya. Kendang itu kiri kanan rapat ya. Tapi tengah apa? Rapat apa kosong? Ini kelihatan di sigitan orang mudeng ini kendang ya. Enggak bisa membayangkan. Kendang mudeng enggak dan? Apa? Kendangnya bisa itu bukan bunyi suaranya kan? Oh, kelihatannya ditanya nggak nyambung. Itu pinggirnya rapat apa kosong? Rapat. Rapat. Tengahnya kosong. Nah, berarti tutup kendang tahu ya filosofinya ya. Itu. Nah, kalau Ramadan tutup kendang bagaimana yang dimaksud? Nah, awalnya semangat, tengah-tengahnya meleret gitu ya. Terus nanti menjelang mau selesai semangat lagi gitu. Itu Ramadan tutup kendang ya. Nah, jangan sampai Ramadan tutup kendang, kita harus naik. Nah, ukurannya grafik tuh naik ya. Jangan datar apalagi nyungsep ya, bahaya. Kalau yang nyungsep yang bagaimana? Yang nyungsep awalnya semangat, terus berikutnya turun hilang ya kan? Itu nyungsep. Nah, kita harus naik. Nah, kalau naik berarti harus pakai checklist tadi ya. Nanti apa namanya, saya pengen sekali nanti mengevaluasi sama teman-teman semuanya ya, kawan-kawan santri semuanya. Ada yang pengen grafiknya nyungsep apa ajek apa naik? Kepenginnya
Dan kepinginnya naik, srof, naik, Fahri. Terus Ben, naik, semuanya naik ya, naik. Mau nggak konsekuensinya supaya Ramadan kita naik? Mau? Bagaimana caranya? Oke ya. Caranya adalah tadi bikin checklist tadi, ya. Bikin checklist tadi, indikator program. Indikator program di rumah tahfidz itu kan menunjukkan bagaimana. Misalnya tadi tentang sholat jamaahnya, ya, jangan sampai tertinggal takbiratul ihram, itu ya. Itu satu, setorannya harus sesuai dengan target masing-masing dicatat, ya kan? Tadarusnya, ya, harus mencapai target, ditarget, ya. Kemudian apalagi puasanya, ya, puasanya sahur, ya, jangan sampai ada yang tidak sahur, ya. Lupa kan karepe aku dewi sahur tidak sahur, ya kita tegakkan sunnah, ya. Yang membedakan puasa antara umat Islam dengan umat yang lain terletak di apanya? Sahurnya. Ya, kita tegakkan sahur gitu, ya. Kemudian jaga, ya, amalan-amalan yang lainnya. Tentu yang paling tahu diri Anda sendiri, ya, memanfaatkan waktu. Kurangi perkara yang sia-sia. Kalau ini pasti Anda yang tahu. Dari 24 jam dalam sehari, ya, mana waktu yang menurut Anda Allah Subhanahu wa taala suka dan mana yang disukai oleh hawa nafsu, ya kan? Nah, coba penggunaan HP misalnya.